Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kita dalam keadaan sehat semua ya, supaya kita bisa kondusif untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk memulai pelajaran kita, saya mau ajak teman-teman buat berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajarin hari ini boleh baik kita terima. Saya yang pimpin saja, doa dipersilakan. Doa selesai. Baik teman-teman, karena pertemuan lalu kita udah sepakat bahwa hari ini ada pembelajaran teks anekdot, jadi saya harap teman-teman kesepakatan kita buat ganti virtual background-nya dengan kartun langsung ya, dipasang ya virtual background-nya. Ada yang belum pakai virtual background. Kalau yang masih Zoom pakai HP, nggak apa-apa deh, nggak pakai virtual background. Saya udah di latar rumahnya SpongeBob nih, di teras ya. Nah, ya. Nah, pembelajaran lalu kan kita sudah selesai di teks biografi. Nah, untuk teks biografi tugasnya juga teman-teman udah keren, udah bagus-bagus, ulangan juga hasilnya memuaskan ya. Kita sekarang move on dari teks biografi, langsung masuk ke teks anekdot. Ini pertemuan pertama teks anekdot kita, jadi nanti kita ada 3 pertemuan setidaknya. Saya spoiler dari sekarang aja, spill dari sekarang. Hari ini kita hanya akan mengenali teks anekdot, kemudian besok kita mulai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Pertemuan kedua anekdot kita mau menganalisis dalam teks anekdot itu apakah semua teks anekdot punya struktur yang sama atau kaidah kebahasaan yang sama semua atau seperti apa teks anekdotnya itu nanti kita analisis bareng-bareng dan tugasnya nanti kelompok secara berkelompok ke individu. Kemudian nanti di pertemuan terakhirnya teks anekdot itu kita mau bikin project majalah dinding. Ya, karena majalah dinding teman-teman juga masih kosong, belum diisi, udah berminggu-minggu, jadi teks anekdot ini kita manfaatkan buat mengisi majalah dinding teman-teman di kelas ya. Oke, baik, mari kita lanjut. Share screen saya sudah terlihat belum ya teman-teman? Ini kebiasaan ini. Nah, pengertian dulu ya. Teks anekdot itu teks yang berisi cerita lucu atau mengandung kisah lucu. Namun, meskipun lucu, banyak yang memiliki maksud tersendiri untuk menyampaikan kritik. Jadi, teks anekdot itu bisa dibilang teks sindiran, tapi dengan pendekatan humor. Jadi, teks anekdot itu teks yang lucu. Tapi ada maksudnya. Penulis itu membuat teks anekdot ada maksudnya untuk biasanya kalau nggak menyindir tokoh-tokoh penting seperti tokoh politik atau kebijakan pemerintahan, mengkritisi massa juga, netizen, seperti itu teman-teman. Nah, teks anekdot itu punya ciri-ciri. Yang pertama itu mampu menghibur. Kenapa mampu menghibur? Ya karena teks anekdot ini sifatnya lucu. Jadi kalau udah teks anekdot tapi nggak menghibur, ya berarti bukan teks anekdot. Terus yang kedua ada memiliki sifat menggelitik. Ya, namanya aja lucu. Berarti diharapkan teks ini tuh bisa menghibur pembaca, bisa membuat pembaca tertawa, seperti itu. Nah, yang ketiga itu menyindir, seperti yang udah disampaikan di pengertian yang tadi, ada kritikannya, dan kritikannya itu sifatnya nyindir, teman-teman. Jadi, nyindir halus ya, pakai teks, pakai sastra. Terus yang keempat ada lagi mengenai tokoh penting. Nah, tokoh penting di sini itu banyak ya teman-teman, ada tokoh politik, ada tokoh pemerintahan, ada juga tokoh-tokoh
publik kayak termasuk artis, banyak lah, atlet juga, seperti itu. Terus yang kelima ada tujuan tertentu. Tujuan tertentunya itu ya bisa ke nomor 3 ya, menyindir. Juga buat kita sebagai pembaca itu bisa lebih bijaksana menyikapi kasus-kasus sosial yang terjadi di antara kita. Terus yang keenam, menyerupai dongeng. Jadi penyampaian teks anekdot itu rata-rata memang menyerupai dongeng. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum. Ini nih, poin penting sindirannya tuh di sini. Biasa ada teks anekdot yang penyampaiannya itu karena menyerupai dongeng ya, penyampaiannya dia itu seolah-olah manusia dan hewan itu berhubungan kayak seperti manusia ke manusia, padahal manusia dengan hewan gitu punya hubungan sosial yang dekat. Contohnya kayak uh, tetanggaan tapi sama hewan gitu, atau hewan sama hewan tetanggaan tapi bersikap seperti manusia, seperti itu loh. Nah, tujuannya ada teks anekdot ini tuh apa sih? Tuh tadi udah kita masuk ke ciri-ciri, itu tujuan yang pertama itu untuk membangkitkan tawa pembaca. Udah jelas banget, namanya aja anekdot, sifatnya lucu. Tentu saja kita mau membangkitkan tawa pembaca. Juga sebagai sarana hiburan. Sarana hiburan kita itu ternyata nggak hanya dengan video-video lucu, tapi juga bisa dengan sastra lucu, gaya bahasa yang lucu, teman-teman. Terus yang ketiga ada sebagai sarana mengkritik. Nah, ini yang paling penting itu di sini, teks anekdot itu nggak cuman lucu, tapi juga ada kritiknya. Gitu. Nah, kalau meme itu termasuk ke anekdot bukan? Meme atau meme gitu. Belum tentu ya, teman-teman. Karena teks anekdot itu punya struktur. Nah, struktur yang pertama itu ada yang abstrak. Abstrak ini fungsinya untuk memberi gambaran awal tentang cerita dari teks anekdot ini. Terus yang kedua ada orientasi, yaitu awal kejadian sebuah cerita. Dilanjutkan dengan krisis yang memberi penjelasan mengenai masalah utama dari teks itu. Apa sih yang diangkat? Itu ditulis di bagian krisis. Terus yang keempat ada reaksi. Untuk melengkapi suatu cerita, reaksi ini sifatnya opsional ya, karena ada yang reaksi, ya namanya aja reaksi ya. Ada, jadi misal dalam satu teks anekdot itu ada tokoh dengan tokoh. Nah, tokoh yang memberi reaksi ini ada reaksi kaget, ada yang reaksi senang, ada reaksi sedih, ada yang reaksi terpukau, macam-macam ya teman-teman. Nggak habis pikir juga gitu. Terus yang kelima, yang terakhir itu koda, penutup sekaligus pesan dari penulis. Jadi kalau misal dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi itu biasanya dalam tanda kutip dagel, nanti di koda itu udah yang paling beres deh, yang paling waras istilahnya, buat menutup sekaligus pesan dari penulis, kayak gitu. Tapi struktur di teks anekdot ini semuanya bersifat opsional. Dalam teks anekdot nggak semua teks anekdot punya kelima struktur ini secara komplit. Ada yang langsung nggak ada abstraknya, langsung ke orientasi. Ada yang habis abstrak langsung krisis, gitu. Ada yang reaksinya nggak ada. Ada juga penulis yang males ngisi koda, gitu teman-teman. Nah, kaidah kebahasaannya teks anekdot ini unik kalau kata saya, karena dia kalau dari teks-teks lain itu kan kita selalu pakai adalah kata keterangan, kata penghubung, ya, kata kerja itu pasti ada ya, kata sifat itu di semua teks kita pasti menemukan. Nah, terkhususnya di teks anekdot itu coba teman-teman perhatikan ke poin kelima, ada pertanyaan retoris. Nah, pertanyaan retoris ini teman-teman boleh buka ke KBBI. Retoris itu apa sih?
Ada yang mau bantu saya buka KBBI? Oh ini. Boleh, boleh. Ayo, dibuka KBBI-nya ya. Oke, kalau di KBBI itu retoris itu nggak baku, yang baku retorik ya. Itu bersifat retorika atau gaya yang telah digunakan pada puisi. Nah, teman-teman, retoris atau retorik itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Saya kasih contoh. Tadi kalau nggak salah, tadi yang telat siapa aja ya? Oke, Dian aja deh. Tadi Dian datangnya telat kan. Nah, itu misalnya Dian pas masuk kelas, saya pas udah mulai pelajaran baru permisi Bu, saya masuk telat gitu. Terus teman dia yang duduk sebelahnya Dian itu bilang gini, "Kamu telat." Hello, udah jelas-jelas dia telat masih tanya. Berarti kan itu pertanyaan yang gak membutuhkan jawaban. Atau pertanyaan yang jawabannya tuh sebenarnya teman-teman semua udah tahu itu retoris kayak gitu. Jadi dia tanya, tapi tuh nggak butuh jawaban. Kayak teman-teman kalau presentasi, udah punya jawaban sendiri, jadi namanya beda ya, kayak gitu sebenarnya. Kayak gitu. Terus ada keterangan waktu lampau. Udah pada tahu semuanya pasti. Terus ada kata penghubung. Kata penghubung itu ada penghubung setara, ada penghubung bertingkat. Dan atau tetapi itu setara atau bertingkat, teman-teman. Iya bener itu setara. Kalau yang bertingkat itu dipakai buat kalimat-kalimat majemuk bertingkat. Ada penghubung antar kalimat, penghubung antar paragraf juga ada, iya. Boleh. Terus ada urutan peristiwa berdasarkan waktu. Ini biasanya kayak, oh ini maksudnya alur ya teman-teman, alurnya maju. Jarang ada yang alurnya mundur, tapi bisa sih ditemukan, bisa dibikin juga. Terus ada kata kerja, jelas ya kalau kata kerja mah di semua teks pasti ada. Tuh. Nah, ini tadi kan di pertemuan tadi di awal-awal saya sudah sampaikan bahwa pertemuan kedua kita mau menganalisis. Jadi silakan teman-teman nanti buat kelompok. Tolong kali ini kelompoknya beda ya, supaya teman-teman punya suasana baru. Kemarin di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya kelompoknya sama terus biar ada suasana baru, kerjasama dengan teman-teman baru. Silahkan bentuk kelompok yang baru juga. Apa saya aja yang bikinkan, saya yang acak kelompoknya, nanti saya kirimkan di WA Group. Nanti berkelompok untuk mencari satu teks anekdot satu saja, tidak perlu yang panjang-panjang. Kemudian teman-teman silakan analisis kaidah kebahasaan dan strukturnya. Kalau bisa, teman-teman carilah yang strukturnya komplit, lengkap, ada 5-5-nya. Tapi kalau terpaksa nggak dapet, nggak apa-apa. Kemudian jangan cari di buku. Karena yang di buku mau kita bahas bareng-bareng di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi silakan cari di internet, dimanapun itu, jangan lupa sumbernya juga disertakan. Kalian bikin cari struktur analisis strukturnya, kemudian juga kaidah kebahasaannya, teman-teman tandain ini keterangan waktunya di sebelah mana, keterangan kata penghubungnya di mana, urutan peristiwanya itu apa aja, terus kata kerjanya, terus pertanyaan retoris. Teman-teman kalau nggak mau dicatat, nggak apa-apa, yang penting besok pertemuan depan, maksudnya minggu depan, kalau saya tanya, udah siap, karena nanti setiap kelompok saya tanyain satu-satu. Gitu ya, teman-teman. Yang penting kalian siap dulu teksnya, teks anekdotnya, udah siap. Nggak usah bikin, jangan bikin dulu. Cari aja. Gitu ya, teman-teman. Jadi silahkan dipersiapkan. Ikuti malam permainan minggu depan. Iya, belum saya hapus, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu tugasnya.
kita ketemu lagi pertemuan depan, jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa juga tolong saya diingatkan, ditagih buat kirim segera daftar kelompoknya, ya. Nanti satu kelompok 4 orang aja cukup ya. Mau 4 orang atau 5 orang? Baik, 5 orang. Biar apa ini? Biar rame. Ya, teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Teman-teman, abis ini ada jadwal lain ya kalau nggak salah. Jadwalnya siapa abis ini, teman-teman? PKN. Berarti sama... Iya, ya. Baik, teman-teman sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Karena ini teks anekdot, lucu kan teman-teman, kita mempelajari teks anekdot, pasti nanti kalian sambil mencari itu sambil ketawa-ketawa sendiri deh sama teman-temannya, sama teman-teman satu kelompok. Jadi, mari karena ini dianggap mudah, ayo juga dianggap menyenangkan. Masa teksnya senang, teks anekdot kan lucu, senang. Masa kita mengerjakannya dengan bersungut-sungut kan gak asik. Supaya materinya sampai ke kalian juga harus diterima dengan hati yang senang. Kayak gitu teman-teman. Kalian ketemu matematika udah pusing, ketemu sejarah udah pusing. Mari di bahasa Indonesia kita happy dengan bertemu teks anekdot. Oke teman-teman, kita tutup dalam doa ya. Doa dipersilakan. Doa selesai. Ya, baik. Sampai jumpa di pertemuan depan ya, teman-teman. Jangan lupa teks anekdotnya dicari.